Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ala kulli halin wa fi kulli hal wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil muhtaramin ahibba'il kiram, seluruh jamaah majlis taklim tarbiyah Islamiyah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, baik para asatid, para ustadz, para tokoh masyarakat, dan para habaib. Mudah-mudahan duduk berkumpulnya kita di sini dalam rangka menuntut ilmu senantiasa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bersyukur kita kepada Allah di malam yang penuh dengan keberkahan ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan syukur kita menghantarkan kita menjadi umat atau menjadi hamba yang senantiasa bisa menikmati atau bisa mensyukuri berbagai macam nikmat Allah, baik yang mulai dari terkecil sampai yang terbesar. Karena untuk bersyukur itu mulailah dari yang paling kecil dulu agar kita mendapatkan kelak nikmat yang begitu besar. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisan yang selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berharap kita kepada Allah agar kita berada di barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat duduk kembali bertemu guna kita melanjutkan kajian kita dari kitab Risalatul Al-Mu'awwadah lil Imam Haddad atau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang insyaallah kita akan melanjutkan masih dalam bab tentang seputar keyakinan, karena babnya belum habis dan alhamdulillah pada malam hari ini sedikit kita akan membahas tentang buah dari keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana fi ulumi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratil yaqin as-sukunu ila wa'dillah wa thiqatu bi dhamadillah wal iqbalu bi kunhil himmati ala Allah wa tarku ma min sya'nihi an yusgila 'anillah ta'ala war ruju'u fi kulli hal ila Allah wastifrabu ta'ati fi ibtigha'i maradatillah. Segitu dulu. Kita ngaji ngejar paham atau ngejar hatam. Kita ngejar paham. Jadi biar sedikit yang penting paham. Kalau kita ngejar hatam tinggal saya baca alhamdulillahirabbil alamin di bab akhir hatam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratil yaqin as-sukunu ila wa'dillah. Berkata musannif kitab Imam Haddad, apabila seseorang telah memantapkan keyakinannya dengan cara yang tiga sebelumnya pernah kita bahas,
maka tak kala seseorang tersebut telah dikumpulkan oleh Allah keyakinan di dalam dirinya, yang dimana dengan dasar keyakinan tersebut semakin bagus ibadahnya kepada Allah, semakin berpasrah ia kepada Allah, maka inilah salah satu konsekuensi kita ketika kita mendapatkan keimanan yang semakin bagus kepada Allah, maka buahnya adalah as-sukunu ila wa'dillah, yaitu kita mendapatkan sikap yang tenang terhadap seluruh janji Allah. Di sini Imam Haddad mengajarkan kepada kita bahwa segala macam bentuk janji yang telah Allah utarakan di dalam Al-Quran maupun hadis qudsi, maka satu-satunya janji yang takkan pernah diingkari adalah janjinya Allah dan janjinya kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukum mutlak dari janji yang telah Allah berikan kepada kita, maka itu akan kita dapatkan tak kala betul-betul keyakinan kita ini bagus kepada Allah. Dan tidak sampai situ, Imam Haddad memerintahkan, menyuruh, memberi saran kepada kita bi islahis sariratik wa alaniyah. Kata Imam Haddad, ketika engkau telah mantap keyakinanmu, maka mulailah engkau memperbagus sariratik wa alaniyah. Maksudnya apa, Ustaz? Kita memperbagus tidak cuma lahiriah kita, tapi batin kita pun harus kita baguskan. Kita kalau pengen ketemu orang, apalagi orang tersebut adalah orang yang kita hormati. Kita ingin ketemu bupati karena beliau orang nomor 1 di Indihil. Otomatis tak kala kita mendapatkan undangan dari orang penting, maka kita menggunakan baju yang layak dan yang penting menurut kita. Ketika orang tersebut melihat kita, kita tidak malu. Kita tebalkan semua di muka kita, baik yang merah-merahnya, baik lipstiknya yang terbaik merek Wardah, baik eyeshadow-nya yang terbaik, baik pomade-nya yang terbaik, minyak rambutnya yang terbaik, pakai jas, pakai dasi atau pakai baju teluk belanga yang terbaik. Memang kita diperintahkan juga oleh baginda Rasul untuk menjaga lahiriah kita, tapi jangan lupa wa alaniyahnya, batin kita juga harus kita perbagus. Maka di antara cara memperbagus keyakinan tersebut, memperbagus batin kita tersebut, di mana kita ini mempercayai secara 100% bahwa apapun yang telah Allah gariskan di dalam Al-Quran itu mutlak akan kita dapati, tergantung menurut waktu yang Allah inginkan. Allah bilang, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Allah bilang, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, maka akan Allah tambah nikmatnya. Ketika Allah sudah menggunakan kalimat yang demikian, itu adalah kalimat janjinya Allah kepada kita untuk orang-orang yang pandai bersyukur. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Atau dalam sebuah ayat Allah bilang, wa'mur ahlaka bis-salah wasabir 'alaiha la nas'alu amir rizqan nahnu narzuk, kata Allah. Perintahkan keluargamu itu untuk mengerjakan sholat dan bersabar setiap menjalankan ibadahnya, maka jangan pernah engkau tanya soal rezeki, kami yang akan berikan, kata Allah.
Jadi ketika kita memang memantapkan keyakinan kita dengan kita mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis baginda Rasulullah, mempelajari sirah-sirah Nabi, mempelajari bagaimana kehidupannya seorang ulama atau seorang orang soleh, sehingga meningkatkan keyakinan kita semakin bagus sama Allah. Yang kedua, kita melihat segala sesuatu itu biainil iktibar, dengan pandangan yang memang menghasilkan dampak positif kepada diri kita. Dan yang ketiga, kita mengerjakan amal soleh. Minggu lalu kita bahas baik amalun qalbiyun, amalun fi'liyun, amalun qauliyun. Kita jalankan amal-amal yang memang mengundang keridhaan Allah, sehingga Allah kumpulkan keyakinan kepada kita. Maka buah dari hal tersebut adalah sikap ketenangan atas janji yang telah Allah berikan untuk kita. Maka kalau kita masih belum tenang, kata Imam Haddad, maka ada dari segi keyakinan kita kepada Allah yang masih kurang bagus. Makanya Imam Haddad selalu menggunakan kalimat islah. Koreksi dirimu dulu, koreksi dirimu tersebut. Bahkan Imam Haddad menganjurkan di antara engkau menyelami dirimu itu bukan cuma fisik lahirmu, tapi batinmu. Ketika engkau tidak tenang akan janji Allah, keyakinanmu belum bagus sama Allah, maka bagaimana sebenarnya engkau memandang rahmat Allah? Bagaimana sebenarnya posisi Allah itu ada di dalam dirimu? Bagaimana sebenarnya hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk kita umat 1400 tahun setelah beliau wafat ini? Bukankah kita meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah itu menjadi petunjuk untuk kita? Tapi sedangkan dengan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah, Rasul bilang taraktu fikum amrin idza tamassaktum bihima lan tadilu abadan, kata Allah. Aku tinggalkan dua perkara di mana ketika umatku seorang hamba Allah memegang dua perkara ini, maka lan tadilu abadan. Tidak akan sedikit pun ia akan tersesat selamanya. Kitab Allah wa sunnati wa atau hadis. Kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Kita kerjakan hal demikian, tapi tidak menambah keyakinan kita kepada Allah, berarti harus ada alarm yang dinyalakan di dalam diri kita. Kita harus punya prinsip, apa yang terjadi pada saya, bahwa saya sebenarnya tahu kalau saya ini diurus sama Allah. Diurus sama Allah. Saya tahu bahwa semua janji Allah itu nyata untuk saya, baik secara sadar ataupun tidak. Tapi kenapa keyakinan saya untuk hal ini masih kurang kepada Allah? Janji Allah masih saya belum yakin 100%. Maka alarm itu harus selalu dinyalakan dalam diri kita, sehingga muncul kalimat hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Kita menghitung diri kita terlebih dahulu, agar kenapa? Agar setiap harinya kita semakin baik kepada Allah. Hingga keyakinan yang mantap tersebut, apapun yang sifatnya janji Allah di Al-Quran, baik di hadis qudsinya, Allah bilang di hadis qudsi, ana inda zani abdi bihi, kata Allah. Aku ini gimana prasangka hambaku? Kalau hambaku itu selalu merasa tidak adil, kalau hambaku selalu merasa bahwa aku ini tidak berada di sampingnya, bahwa seorang hamba selalu merasa bahwa aku ini tidak memberikan rezeki kepada dia, maka bagaimana prasangka kita kepada Allah? Sesungguhnya itulah hari yang akan kita dapat. Makanya zon itu adzabal hadis.
Prasangka itu adalah sumber daripada kedustaan sebenarnya. Prasangka-prasangka yang demikian itu harus kita hilangkan. Hendaknya kita selalu berprasangka kepada Allah yang dengan prasangka husnudzon. Allah kita bilang, ya Allah, hari ini aku berjualan, aku bekerja, aku mengaji, aku melakukan aktivitas karena aku yakin bahwa semua apapun yang engkau telah gariskan untukku akan sampai kepadaku. Maka hari-hari yang dijalaninya adalah hari-hari yang insya Allah menemukan kenikmatan. Jadi kunci, kata guru kami Kiai Taufik, kunci daripada kita itu harus meyakini Allah, atau setiap hari kita tidak ingin muncul yang namanya keraguan, karena zon itu garibu minasyaitan. Prasangka itu paling gampang diobrak-abrik sama syaitan. Jangan mengira apa yang terdetak di dalam diri kita ini bahasa qulub lah. Kadang itu bukan bahasa hati, karena sesungguhnya kalau Imam Haddad al-qulub, bahwa syaitan itu tidak bisa sedikit pun memporak-porandakan hati kita. Kenapa? Di dalam hati kita itu wajadat nurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada di Al-Quran itu menggunakan bahasa qalbun, hati. Terkadang ia menggunakan bahasa fuad, hati juga. Terkadang ia menggunakan bahasa lub, dan itu hati. Lub adalah tempat di mana nur Nabi Muhammad itu selalu ada di dalamnya. Maka tak kala solawat, syair solawat apapun dibacakan, hati kita spontan menyambut ketenangan tersebut. Karena kenapa? Yang masuk ke dalamnya adalah haknya nurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terdetak di dalam diri kita tidak mesti itu bahasa hati, karena baina sulbi wat taraib itu ada nafs. Itu ada nafsu di dalamnya. Maka salah satu jalur paling kuat syaitan itu menggoda umatnya Nabi Muhammad atau keturunannya Adam itu melalui hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu tidak selalu yang berkaitan dengan segala macam bentuk kemaksiatan yang luar biasa. Terkadang di hawa nafsu tersebut, contoh kecil saja, ketika kita sudah ingin sedekah, tahu-tahu jangan. Itu bukan bahasa hati kita. Karena hakul qulub, haknya hati itu adalah al-khair, kebaikan. Haknya hati itu adalah kebaikan. Ketika kita ingin melaksanakan kebaikan, terdapat di dalam hati kita sebuah ungkapan yang melarang kebaikan itu, ketahuilah jamaah dan hadirin sekalian, itu laisal lughatul qulub, bukan bahasa hati kita, walakin lughatun nafs. Akan tapi itulah bahasa nafsu kita yang memang tempat obrak-abriknya syaitan. Maka di sini kenapa segala macam kitab-kitab yang memang membahas tentang diri kita. Tasawuf itu jangan diartikan kitab sesat, tidak. Tapi tasawuf itu mengajarkan diri kita ini semakin mantap kepada Allah, semakin mantap kepada Rasulullah, semakin mantap ibadah kita. Sebenarnya itu. Tapi terlepas dalam hal itu, ada juga kitab-kitab tasawuf yang diterjemahkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi insya Allah Risalatul Mu'awwanah ini kitabnya Bani Ba'alawi yang memang sangat terjaga. Jadi buah daripada keyakinan yang bagus kepada Allah, as-sukunu ila wa'dillah. Yang kedua, wasiqatu bidhammadillah, yaitu di mana seseorang itu akan selalu percaya tentang jaminan yang telah Allah berikan.
Contoh apa jaminannya Ustaz? Innallaha takaffala li talabul ilmi birrizki, kata Allah. Allah itu menjamin rizkinya orang-orang yang mau hadir pengajian. Atau orang-orang yang mau ngaji itu rizkinya dijamin sama Allah. Di sini dibayin oleh ulama, apakah rizki cuman berupa materi? Lah, tapi rizki yang sifatnya kulluhu. Semua rizki, baik itu kesehatan, baik itu nikmat apapun yang memang itu adalah rizki dari Allah, Allah jamin. Terkhusus apalagi rizki yang memang untuk sehari-hari kita hidup. Jadi tidak sedikit pun muncul keraguan kita. Tidak sedikit pun kita ragu dengan jaminan Allah. Dan yang terakhir, buah daripada keyakinan yang mantap itu, wal iqbalu bikunhil himmati 'ala Allah, yaitu di mana seseorang itu menaruh segala macam pengharapannya, baik apa yang dia inginkan, baik bagaimanapun yang dia mau, baik apapun yang dia cita-citakan, yang dia semua ruang lingkup itu digantungnya kepada Allah. Dia tidak pernah sedikit pun memikir bahwa itu hasil buah dari kerja kerasnya. Kalau memang ukuran rizki itu atau ukuran kekayaan seseorang itu adalah kerja keras, Bapak dan Ibu ketahuilah, mungkin dan mohon maaf buat saya tidak ada nyinggung siapapun, mungkin kuli jauh lebih kaya daripada kita. Mungkin seorang kuli jauh lebih kaya daripada kita. Karena untuk tolak ukur kerja keras, kita ini kalah dengan mereka. Bahkan kita belum tentu bisa mengerjakan apa yang ia kerjakan. Bahkan konsep-konsep hal yang demikian ini sebenarnya telah diatur oleh Al-Quran. Cuman kadang bahasa Quran itu yang mungkin kita belum mau untuk mempelajarinya secara intens. Maka bahasa-bahasa Quran itu apapun yang ingin kita cari, maka guru kami bilang apapun yang ingin engkau cari, cari di Al-Quran. Engkau punya cita-cita apa? Engkau ingin pengharapan seperti apa? Engkau ingin dirimu menjadi seperti apa? Bahwa sudah dikasih clue-nya sama Allah bahwa ada yang faminal laili fatahajjad bihi, kata Allah. Bahwa di mana orang yang bertahajud di malam hari, ujung kalimatnya itu adalah maqamam mahmuda, derajat yang tinggi di sisi Allah. Ini bermaksud engkau itu mau apa, cita-citamu itu bagaimana, apa yang ingin kau dapatkan selama hidupmu. Pertama, kuncinya kawal itu dengan qiyamul lail. Allah gunakan maqamam mahmuda itu adalah kalimat pasti, maka pasti kau dapatkan. Kawal apapun keinginanmu dengan qiyamul lail, dengan tahajud, pasti kau dapatkan. Kenapa? Cara mengawalnya adalah cara yang diinginkan oleh Allah, bukan cara versi kita sendiri. Bukan cara kita. Maka sandaran khusus ini harus selalu tergantung kepada Allah, di mana setiap apapun yang kita inginkan itu ada Allah di dalamnya, ada Rasulullah di dalamnya. Insya Allah. Inilah kenapa ulama itu ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin dunia kita hasan, kita ingin akhirat kita hasan. Maka yang namanya dunia dan akhirat ini adalah konsep yang tidak bisa dipisahkan. Dunia ciptaan Allah, akhirat ciptaan Allah. Ketika kita ingin dapat keduanya, maka dekati yang menciptakannya.
Itu sebenarnya makna daripada kita harus berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku ma min sya'nihi an yusgila 'anillahi ta'ala warruju'u fi kulli hal ilallah. Bahwa kita itu diupayakan secara benar untuk tarkul ma min syai', yaitu meninggalkan segala sesuatu an yusgila 'anillah, yang diantara karakteristik itu adalah melalaikan atau menyibukkan kita dari segala macam hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ay bermakna kemaksiatan. Kita harus dituntut oleh Allah, kita diinginkan oleh Allah untuk tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan dalam bentuk apapun, bukan dalam konteks tertentu. Terkadang Bapak dan Ibu, mohon maaf kita bilang babi itu haram, sepakat. Babi haram apa tidak? Haram. Kita bilang babi itu haram, tapi kenapa kita tidak pernah mau membilang bahwa judi itu haram? Kita tahu judi itu haram, babi itu kita tinggalkan karena kita tahu babi itu haram, dan kita tahu judi itu haram, minuman keras itu haram. Tapi kenapa mulut kita tidak mau mengeluarkan kalau itu barang haram? Jadi jangan pilih-pilih untuk meninggalkan hal demikian, jangan pilih-pilih. Apalagi saya pernah ketemu satu orang Bapak yang bisa, ketika saya lagi minum kopi di kedai kopi, di depan saya mejanya. Judi itu kan tidak mesti harus batu lacak atau baremi segala macam sekarang ini. HP pun bisa menjadi salah satu tempat perjudian ternyata. Dia main scroll apa, saya kira lagi ngapa dia marah-marah sendiri. Saya bilang, "Bang, ngapa marah-marah?" Ini saya kalah terus, padahal saya sudah depo hampir 1 juta. 1 juta, berarti judi nih katanya. Jadi saya bilang sama dia, "Bang, bukankah kita sepakat kalau yang haram itu haram?" Iya, kita sepakat. Babi haram enggak, Bang? Haram, anjing haram, judi. Tapi ini sudah mendarah daging Bang sama saya. Ada pula judi mendarah daging sama kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kita semua ya Allah. Jadikah yang namanya tarku itu kalau meninggalkan, tinggalkan semuanya. Masih kayak tidak ada aja jalan yang halal Allah berikan kepada kita, sehingga kita harus berputus asa untuk mengambil jalan yang haram. Allah bilang, wala tayasu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Bahwa ini ada sebuah kisah yang luar biasa ketika Imam Ibrahim bin Adam didatangi seorang ahlul ma'asi, seorang penjudi, seorang ahlul maksiat yang luar biasa. Dia minta saran kepada Imam Ibrahim bin Adam, "Wahai Imam, wahai Aba Ishaq," kata beliau, "berikan aku nasihat. Aku ini adalah seorang ahlul maksiat, aku seorang pemabuk, aku seorang penzina, dan aku seorang pembunuh." Orang lengkap apa lagi? Berikan aku nasihat. Kata Imam Ibrahim bin Adam, "Oke, saya berikan engkau bermaksiat, engkau boleh bermaksiat." Wah, senang dia. Boleh nih, imam besar, tokoh sufi yang hidup pada abad ke-7. Boleh nih. Engkau boleh bermaksiat, kata Imam Ibrahim bin Adam, tapi jangan makan rezeki dari Allah. Pening kepala dia. Bukankah semua rezeki itu dari Allah, Imam? Lantas saya makan apa? Iya. Lantas kenapa engkau masih bermaksiat kepada Allah? Engkau makan dari rezekinya Allah. Allah peduli padamu, sedangkan engkau tidak peduli sama Allah. Adil apa tidak? Kata Imam Ibrahim bin Adam.
Udah detak, udah emosi ini seorang pemuda tersebut. Oke, berikan saya nasihat kedua. Engkau boleh bermaksiat, asalkan engkau jangan tinggal di bumi, ya Allah. Panding lagi dia. Lantas saya harus tinggal di mana? Bukankah semua yang tercipta di alam semesta ini adalah ciptaan Allah? Engkau tahu kalau Allah yang menciptakan semua, kenapa engkau masih kurang ajar sama Allah? Mulai mendung matanya. Berikan saya nasihat yang ketiga. Engkau boleh bermaksiat, tapi cari tempat yang dimana tempat tersebut Allah tidak tahu. Seorang pelaku maksiat tersebut, wahai imam, jangan ngada-ngada kamu. Semua yang Allah ciptakan otomatis Allah tahu dan tidak ada sedikit pun yang luput dari pengetahuan Allah. Lantas kenapa engkau bermaksiat? Ngapain engkau bermaksiat? Getar badannya. Lanjutkan nasihatmu wahai Abul Ishaq, kata beliau. Engkau boleh bermaksiat asalkan ketika malaikat maut datang kepadamu, engkau bilang sama malaikat maut, wahai Israel, mundurkan kematianku, aku ingin bertobat dulu. Siapa yang bisa mengendalikan Israel? Cuman Rasulullah, setahu saya dalam sirah, ketika roh Israel datang ke hadapan rumah Rasulullah, Rasul tahu kalau Israel datang, dipersilahkan masuk oleh Sayyidatuna Fatimah. Israel bilang, ya Rasulullah, aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu, engkau membolehkannya apa tidak? Yang bisa ngaturnya cuma Nabi. Kalau pelaku kemaksiatan seperti kita, seperti saya, kita semua ini, untuk memundurkan waktu kematian kita rasanya mustahil. Sampai menunggu kita bertaubat, mana bisa diajak kompromi Israel. Bahkan ketika, ya Allah, ketika di padang mahsyar yang disuruh dipalingkan adalah wajahnya Israel, saking luar biasa seramnya sampai kita umat Nabi Muhammad takut melihat. Jadi kalau engkau tahu kata-kata seorang pemuda tersebut, mana mungkin saya bisa mengendalikan Israel seperti yang saya mau? Mana mungkin Israel akan mendengarkan orang seperti saya? Maka kata Imam Ibrahim bin Adam, lantas untuk apa engkau bermaksiat sedangkan kau tidak punya orang dalam? Tidak ada orang dalam gitu. Maksiat, ya Allah. Seorang pelaku maksiat dan saya menginginkan surga. Bagaimana engkau ingin surga sedangkan amalanmu amalan neraka, kata Imam Ibrahim bin Adam. Bukankah engkau zalim kepada dirimu sendiri dan kepada Tuhanmu ketika engkau melakukan suatu kemaksiatan, tapi engkau berharapnya nikmat abadi, yaitu nikmat surga? Menangis pemuda tersebut, dan wahai Imam Abul Ishaq, berikan saya nasihat terakhir. Engkau boleh bermaksiat asalkan engkau mampu mengendalikan malaikat Zabaniyah yang hendak menyeretmu ke neraka. Kau bilang kepada malaikat Zabaniyah tersebut, tolong jangan tarik aku ke neraka, aku ingin bertaubat kepada Allah. Apa kata pemuda tersebut? Saya tidak mampu melakukan setiap nasihatmu tersebut. Karena kenapa? Saya tidak punya usaha dan upaya untuk melakukan hal yang demikian tersebut. Apalagi mengontrol malaikat Zabaniyah. Lantas apa alasanmu untuk durhaka kepada Allah? Kau terlena dalam kemaksiatanmu. Maka di situ langsung otomatis pemuda tersebut kembali dalam taubatnya. Maka ini boleh kita bermaksiat. Ini resep dari Imam Ibrahim bin Adam, seorang tokoh sufi yang hidup pada abad ke-7. Bapak, ibu, kawan-kawan semua, boleh kita bermaksiat. Tapi 5 hal ini yang harus kita ikuti. Pertama, cari bumi lain selain bumi ya Allah.
Yang kedua, cari rezeki lain selain rezekinya Allah. Cari tempat yang memang Allah tidak tahu ketika engkau melakukan maksiat. Yang keempat, kita undur kematian kita bisa melobi malaikat Israel. Yang kelima, kita bisa mencegah malaikat Zabaniyah untuk menarik kita ke nerakanya Allah. 5 hal ini kalau kita penuhi, maka silahkan kita semua bermaksiat kepada Allah. Jadi, mencegah dari segala macam karakteristik yang membuat iman kita, yang membuat kita ini semakin lalai kepada Allah. Karena Imam Haddad bilang satu kali kita bermaksiat kepada Allah, maka menghilangkan nisful yakin, menghilangkan setengah daripada keyakinan yang telah kita bangun kepada Allah. Maka Imam Haddad bilang, dawamun istighfar, dawamkanlah istighfar, sebagaimana guru-guru kita semua, sebagaimana ulama-ulama kita semua, tidaklah mereka beristighfar satu hari terkecuali minimal 1000 istighfar. Kalau mau seperti Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau tidak lepas satu hari 10.000 istighfarnya. Beliau yang alim, yang amil, yang saleh, yang ulama masih merasa penuh dosa kepada Allah, masih mendawamkan istighfar kepada Allah, masih memanfaatkan penuh waktunya untuk Allah. Rasulullah Nabi Muhammad yang telah dijamin surganya sama Allah, yang singgasananya lebih besar dibuat oleh daripada nabi-nabi lain, masih minta ampun sama Allah dalam sholatnya sampai kakinya bengkak. Kita jangan sok keren. Kita jangan merasa bahwa beranggapan Allah tuh maha pengampun ini. Ingat Bapak dan Ibu, di setiap Allah sandingkan kalimat dalam Al-Quran yang kalimat tersebut adalah kalimat yang mengandung kebaikan, yang mengandung unsur-unsur jaminan, Allah selalu menyandingkannya dengan kalimat ingatan. Kita bedah satu kalimat yang lumrah saja, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah ingatkan kita akan azab Allah yang sangat pedih. Jadi setiap kalimat-kalimat yang bernuansa itu adalah suatu kenikmatan. Setelahnya atau beberapa ayat setelahnya itu adalah kalimat ingatan agar kita tidak melalaikan janji kita kepada Allah, agar kita tidak sedikit pun meninggalkan dan mau berenang atau menyelami kemaksiatan yang memang mengandung kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buah daripada keyakinan yang semakin bagus kepada Allah, dan ini adalah upaya yang harus kita lakukan setiap hari kita, baik tua kah, muda kah. Yang muda jangan pernah merasa hidup kita ini lebih lama. Yang tua jangan pernah merasa bahwa amal kita ini udah banyak. Yang setengah tua, setengah muda jangan pernah sedikit pun merasa kalau kita ini lebih hebat dari orang-orang yang di atas kita. Na'udzubillahi min dzalik, hal demikian. Semua kita di mata Allah itu sama. Sama kita semua. Di mata Allah sama, yang membedakan kita itu cuma ketakwaan, kata Allah. Sayangnya ketakwaan itu tidak ditampilkan oleh Allah di wajah kita, Bapak dan Ibu. Salat kita yang ribuan rakaat, puasa kita yang ribuan hari, zakat kita yang miliaran sudah,
hasil pertolongan kita kepada orang yang tidak terhitung itu untuk membayar satu nikmat Allah aja belum cukup. Apa itu? Allah menutupi aib-aib kita. Untuk membalas nikmat Allah yang itu aja susah. Dengan sholat yang kita banggakan ribuan rakaat belum tentu terbalas. Dengan puasa yang ribuan hari kita puasa belum tentu terbalas. Jadi apa yang akan kita andalkan di hadapan Allah selain kita menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, meyakinkan diri kita semakin bagus kepada Allah, maka muncullah sikap tenang akan semua janji Allah, muncullah sikap percaya akan semua jaminan Allah, dan tidak lain pengharapan kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, semua sandarannya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian pembahasan kitab kita. Jangan tidak banyak-banyak, yang penting kita paham dan bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kalimat yang menyakiti, mohon ridho, mohon ikhlas, mohon ampun, mohon maaf. Usikum binafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'minu yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tanfa'una biha anatuna wa ta'un ya man amarahu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyi minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talabatana wa talibatina min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi al-istiqamah, min ahlil Quran, min ahlil ibadah, wa nasaluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban wa khuluqan hasanan. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil warzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.